Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kalian akan belajar bahasa Indonesia kelas 12 bersama saya. Pada kegiatan pembelajaran ini, kalian akan mempersiapkan diri untuk sampai ke dunia pekerjaan, terutama membantu dalam menulis surat lamaran pekerjaan agar surat lamaran yang kalian ajukan benar. Mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan dengan kreatif, kritis, dan bertanggung jawab agar kalian memiliki pemahaman tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan yang benar. Apa saja unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah bentuk surat yang standar. Surat lamaran yang dibuat sudah menggunakan format standar. Format surat standar adalah bentuk surat yang biasa digunakan dalam surat formal atau surat resmi. B. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Dalam menulis surat lamaran pekerjaan harus menggunakan bahasa dan kata-kata yang tidak bertele-tele agar maksud yang ingin disampaikan jelas. Selanjutnya adalah menggunakan kata-kata sopan. Kata-kata yang dipakai dalam surat lamaran kerja harus sopan, sederhana, dan ringkas. Surat lamaran kerja tidak boleh bernada meminta belas kasihan atau yang bersifat merendahkan martabat sendiri pelamar. Selanjutnya, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Isi surat lamaran pekerjaan harus menggambarkan informasi tentang pelamar dan kemampuan kerja pelamar, serta meyakinkan bahwa bidang atau posisi pekerjaan yang dilamar sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan orang yang melamar. Selanjutnya adalah penyampaian maksud surat pada isi surat. Penggunaan kalimat yang jelas untuk melamar kerja, termasuk dalam menentukan jabatan yang diinginkan oleh pelamar, menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Menggunakan kalimat permohonan pada paragraf penutup. Kalimat penutup berisi harapan dan permohonan kepada pimpinan institusi yang dilamarnya agar bisa diterima. Yang terakhir adalah menggunakan penulisan dan tanda baca, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa, seperti penulisan unsur H, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sebelum saya menjelaskan unsur-unsur kebahasaan, sebaiknya kalian mengetahui unsur-unsurnya. Dengan memahami unsur-unsurnya, kalian akan lebih memahami tentang surat lamaran pekerjaan. Tesis. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum, yaitu bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan pengantar surat pernyataan umum, berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan yang menyajikan alasan bagi pemilik lowongan pekerjaan untuk menerima pelamar, berisi keterangan yang mendukung kompetensi pelamar. Penegasan, bagian surat lamaran pekerjaan yang berfungsi sebagai penutup, seperti harapan pelamar, salam penutup, nama, dan tanda tangan. Selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama,
tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, alenia pembuka. Keenam, isi. Untuk lampiran terdapat pada bagian ini. Selanjutnya adalah bagian penutup. Yang ini adalah salam penutup. Dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Saatnya saya akan menjelaskan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Coba kita perhatikan surat lamaran ini. Ada beberapa kesalahan dalam penulisan surat lamaran bagian tesis ini. Yang pertama, tidak ada tempat dan tanggal surat. Kemudian, pada alamat masih menggunakan kata kepada, dan kepada ini tidak perlu, cukup yang terhormat saja. Kemudian penulisan Bapak Ibu HRD itu tidak perlu menggunakan Bapak Ibu, cukup HRD PT Jaya Abadi. Kemudian juga penulisan jalan disingkat menjadi JL. Ini penulisan yang salah, seharusnya ditulis jalan saja. Nah, kemudian di sini juga pada awal pembuka surat bahasa yang digunakan terlalu berlebihan, meskipun pada bagian Bapak Ibu pimpin di sini itu benar penulisannya hanya pada bagian rincian nama, tempat, tanggal lahir, harusnya nama di situ tidak menggunakan huruf besar. Kemudian tempat juga sama, tidak menggunakan huruf besar. Begitu juga dengan alamat, jenis kelamin, ijazah terakhir, semuanya harus menggunakan huruf kecil. Di sini juga alamat masih menggunakan JL, seharusnya jalan. Seperti contoh berikut. Nah, perhatikan surat ini cukup lengkap. Ada alamat suratnya, kemudian ada perihal lampiran yang ditulis dengan huruf, tidak dengan angka 7. Kemudian di sini yang terhormat, tidak menggunakan kata kepada, jalan juga sudah benar ditulis seperti ini. Kemudian nama, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat, nomor handphone, ini data pelamar itu menggunakan huruf kecil. Nah, ini bagian isi. Kita perhatikan penggunaan bahasanya. Diawali dengan bersamaan dengan surat ini, saya lampirkan dokumen pendukung. Nih, penulisan dan bahasanya masih kurang tepat. Kemudian juga penulisan fotokopi di sini masih belum tepat, tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kemudian juga tidak menggunakan rincian nomor 1, 2, 3, 4. Ya, ini harus menggunakan rincian sehingga kalian bisa menyimpannya pada lampiran, ya. Kemudian di setiap rincian itu menggunakan titik koma. Ini sudah benar titik koma, dan pada rincian terakhir menggunakan tanda titik. Kita perhatikan surat lamaran yang ini. Nah, penggunaan bahasanya simple dan terlihat lebih rapi, menggunakan rincian, titik koma setiap rincian, dan diakhiri pada nomor 7 ini diakhiri dengan tanda titik. Nah, dalam unsur surat lamaran pekerjaan ini adalah bagian penegasan. Kita perhatikan penulisannya. Nih, di sini ada atas perhatiannya. Atas perhatiannya ini tidak jelas ya, atas perhatian siapa gitu. Nah, kemudian hormat saya ini sebagai kata penutup itu sebaiknya di sebelah kanan. Beri nama jelas ya. Kita perhatikan coba surat yang ini, surat pada akhir ini. Nah, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya berharap ini sebuah harapan ya, dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin ini. Kemudian atas perhatian dan kebijakan Bapak Ibu, bukan kebijakannya, atas perhatiannya bukan, tapi sebutkan atas perhatian Bapak Ibu atau atas perhatian dan kebijakan Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih.
Demikian penjelasan saya tadi, mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Untuk itu, gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Anak-anakku, kalian sudah mempelajari unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.